Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia dari kelas 3A Prodi Pendidikan Biologi Universitas Galuh Ciamis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengetahuan lingkungan. Baik, kita langsung saja kepada soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan dan lingkungan hidup? Lingkungan adalah kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam dan kelembagaannya. Sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Untuk nomor 2, bagaimana lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan? Jawabannya, karena di dalam lingkungan terdapat banyak hal yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti makanan, air, lahan untuk sarana dan prasarana tempat tinggal, dan udara. Yang mana hal tersebut sangat diperlukan sekali dalam kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Adapun yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan, bila mana manusia atau makhluk hidup lainnya malah merusak lingkungan tersebut, tidak menjaganya, dan malah mengabaikan lingkungan tersebut. Untuk nomor 3, saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut. Dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai persipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis, dan kabut. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus-menerus. Untuk terbentuknya siklus hidrologi, ada beberapa proses yang dilalui. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, sungai akibat pemanasan sinar matahari. Untuk yang selanjutnya yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga, proses sublimasi, yaitu proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Untuk proses yang selanjutnya yaitu intersepsi, yaitu proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga terbentuklah awan. Untuk proses yang selanjutnya yaitu adveksi atau proses pergerakan butiran air secara horizontal dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu proses presipitasi atau proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Yang selanjutnya yaitu proses run up atau pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah terjadi di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah proses infiltrasi atau proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Untuk nomor 4, apa yang dimaksud dengan deforestasi, apa saja penyebab dan dampaknya, dan bagaimana cara penanggulangannya? Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nirhutan. Sedangkan penyebabnya yang pertama yaitu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, yang kedua terjadinya kebakaran hutan, dan yang ketiga illegal logging atau produksi kayu berasal dari konsesi HPH. Sedangkan untuk dampaknya, yang pertama yaitu dapat memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang kedua dapat menyebabkan krisis iklim, dan yang ketiga sangat berdampak buruk untuk tanah. Cara penanggulangannya, yang pertama yaitu lahan yang terdegradasi, yang kedua yaitu pengawasan hutan, dan yang ketiga sertifikasi hukum atau sukarela. Untuk soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi kepada kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga migrasi. Untuk cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi kepada kelahiran, kematian, dan migrasi yaitu dengan cara proyeksi penduduk, yaitu perhitungan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi kepada kelahiran dan kematian serta migrasi.
Dicukupkan sekian untuk penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.